Di pagi yang belum sepenuhnya terang, aku melangkah dengan rancali punggung, membawa semangat yang tak bisa ditimbang, menuju tempat di mana air bukan aliran, tapi sumber cahaya peradaban. Pagi ini, langit belum benar-benar biru. Matahari masih malu-malu memancarkan cahayanya, dan angin menyusuri jalanan dengan pelan, seperti ingin membisikkan bahwa hari ini akan menjadi cerita yang tak biasa. Bukan sekedar pergi, tapi menjalani panggilan untuk memahami tentang apa yang disebut energi. Bukan sekedar listrik yang menyalakan lampu, tapi daya hidup yang membentuk masa depan. Perjalananku bukan hanya sekedar ke timur, tapi ke dalam diriku sendiri, menuju PT Poso Energi di Desa Siliwana, Kabupaten Poso, jantung listrik yang berletak di Tanah Poso. Perjalanan menuju PT Poso Energi adalah perjalanan menyusuri denyut nadi Sulawesi. Di balik pepohonan yang terang, tersembunyi sistem raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Sungai di sini bukan hanya tentang keindahan, ia adalah jalur utama kehidupan yang mengalirkan kekuatan dalam bentuk arus listrik. Sesampainya di lokasi, aku disambut dengan gemuruh yang tampak menakutkan tapi menenangkan. Suara turbin yang berputar, suara air yang ditata dengan sains, dan orang-orang bekerja dalam diam, tapi berdampak besar pada terangnya rumah-rumah kita. Ini bukan sekedar studi lapangan, ini adalah ziarah ilmiah, ke tempat di mana teori menjadi nyata, dan mata yang awam belajar untuk melihat lebih dalam. Tak hanya dari teori, tapi dari praktek dan realita. Aku menyaksikan bagaimana satu tetes air bisa menjadi listrik. Ketika dikelola oleh tangan-tangan yang paham dan dijiwai oleh pengetahuan, aku mendengar Poso bercerita. Melalui riak air, dentuman mesin, dan wajah-wajah penuh dedikasi. Di sini aku paham bahwa energi bukan cuma listrik, tapi juga semangat, pengorbanan, dan kerja keras. Aku bertanya, bagaimana air bisa membuat cahaya? Dan jawab yang kutemukan hanya satu, tapi berlapis. Soal tekanan, gravitasi, turbin, generator, hingga distribusi ke jaringan yang luas. Namun lebih dari itu, aku belajar bahwa teknologi tak bisa bekerja sendiri. Ia butuh manusia yang tekun, teliti, dan rendah hati. Dan di balik semua kemajuan, ada dedikasi yang kadang luput dari sorotan. Ketika malam datang, suasana lebih jujur, lampu-lampu industri menyala, dan suara mesin tetap berdetak, seolah berkata, kami tetap berjaga, bahkan ketika yang lain terlelap. Di luar sana, mungkin orang-orang melihat Poso hanya sebuah kota kecil, tapi di sini, saya menyaksikan Poso sebagai poros besar yang mengalirkan cahaya hingga penjuru negeri. Perjalanan ini bukan hanya laporan akhir, ini adalah permulaan dari pemahaman baru tentang bagaimana kita harus menjaga alam, menghargai tenaga kerja, dan memaknai cahaya yang kita nyalakan setiap malamnya. Terima kasih PT Poso Energi telah membuka mata dan hati ini pada pelajaran yang tak tertulis. Karena kadang arus ilmu mengalir bukan lewat kata, tapi lewat pengalaman hidup bersama alam dan teknologi. Saya Muhammad Zulfikar, pamit undur diri.